ada kalimat yang kita ulang-ulang, ada kata-kata yang menurut kita nggak perlu ditulis gitu, ada kata-kata yang salah penitikan juga gitu. Nih, ini paling sering terjadi. Makanya tadi draft tadi harus dibaca ulang dari awal. Yang ketiga itu tadi yang ke berikutnya sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan teman-teman. Bisa dengan teman, yang pasti teman ini nggak sembarang teman juga ya. Teman yang paham tentang cara menulis gitu. Jangan coba-coba minta sama teman yang nggak punya pengalaman dalam menulis. Yang ada nanti tulisan kalian itu bukan tulisan kalian itu bukan tambah baik, tapi tambah kurang baiknya gitu. Jadi pilih teman yang menurut kalian itu memiliki pengalaman dalam menulis atau dosen atau siapapun yang kalian rasa itu bisa menanggapi hasil tulisan kalian. Harus di-sharing, harus dibagikan draftnya sebagai masukan untuk tulisan kalian. Merevisi dengan memperhatikan reaksi, komentar atau masukan. Ini dia. Setelah di-sharing, setelah dibagi ke orang, terus direvisi, dicatat nih. Dicatati apa yang harus diperbaiki. Bisa dicatat langsung di tulisan kalian. Coret mungkin atau harus ditambahi mungkin gitu. Catat, akhir nanti diperbaiki. Tahap keempat itu tahap penyutingan. Ada beda ya, beda yang namanya revisi, ada yang namanya tahap penyutingan. Memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Yang kedua, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Dan ini lebih ke ini. Kalau tadi kan revisi itu bisa dikatakan memperbaiki ide-ide karangan. Ide-ide karangan itu diperbaiki. Berfokus penambah atau pengurangan. Beda dengan yang namanya penyutingan. Jadi ini memperbaiki langsung ke mekaniknya, langsung ke tata penulisannya, atau langsung ke kata per katanya gitu ya. Mungkin ada salah tulis yang saya bilang tadi salah tulis, mungkin ya, salah ketik dan lain-lainnya. Aspek makanya antara lain menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan, huruf kapital, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format kata. Nah, ini memang langsung disuting kata demi katanya gitu ya. Bukan lagi masalah ide-ide pokoknya, bukan masalah metodenya gitu. Bukan masalah hasil perhitungan, maksudnya hasil perhitungan tetap memang harus di ini ya, di hasil perhitungan itu yang kalau pengalaman saya itu sering juga terjadi gitu ya, salah tambah atau salah kurang, salah pengalian gitu. Itu yang juga harus diperhatikan. Jadi langsung ke mekanik penulisannya, kata-kata yang kurang efektif. Kita harus tahu yang namanya, kita kemarin sudah belajar ya, yang namanya penulisan paragraf gitu ya, penyusunan paragraf gitu ya. Jadi kita juga tahu kita menulis itu kita menggunakan paragraf itu paragraf apa gitu ya, paragraf jenis apa, deduktif atau induktif gitu ya. Dalam paragraf itu kita bisa tahu tulisan kita itu ide pokoknya di kalimat pertama dalam sebuah paragraf atau di kalimat terakhir dalam sebuah paragraf gitu ya. Jadi kalau kita mau baca sebuah paragraf, jadi kan paragraf ini ada dua macam sebenarnya. Ada paragraf yang ide pokoknya itu ada di kalimat pertama.
Jadi kalimat kedua sama kalimat terakhir itu dalam sebuah paragraf itu hanya tambah-tambahan saja, keterangan-keterangan saja. Tapi topiknya atau ide pokoknya itu biasanya itu ada di awal paragraf, kalimat awal paragraf atau di kalimat terakhir paragraf. 5. Tahapan publikasi. Jadi setelah semuanya rampung, semua sudah masuk ke tahap revisi draft, merevisi draftnya, sudah tahap penyuntingan, dan setelah di ACC gitu ya, akhirnya masuk ke tahapan publikasi. Tulisan akan berarti dalam lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju ya. Kita nggak mungkin lah memberi karya ilmiah dalam bentuk skripsi dalam sebuah pertemuan jurnal gitu ya. Kalau dalam sebuah pertemuan ilmiah itu kan biasanya diminta makalah atau jurnal, kita buat namanya karya ilmiah dalam bentuk jurnal dalam mempublikasi. Jadi kalian ini nanti masih panjang ya, sebenarnya masih panjang. Tapi saya sarankan memang harus sudah memikirkan apa rencana judul skripsi gitu ya. Kira-kira minat kalian di pertambangan ini dalam bidang apa gitu ya. Pertambangan ini kan luas ya. Pertambangan ini kan bisa bilang kalau saya itu multi ilmu. Kalian tuh bisa berfokus pada environnya. Enviro itu adalah lingkungan pertambangan. Bicara lingkungan tuh kita bicara tentang yang namanya vegetasi gitu ya. Lingkungan juga kita bicara tentang sosialnya gitu ya. Lingkungan juga kita berbicara tentang kalau sosial kita bicara tentang ini ya, orang yang ada di sekitar area tambang. Lingkungan juga kita bicara tentang limbah B3. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan. Dan lingkungan juga kita bicara tentang yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi coba cari tahu kalian kira-kira minatnya kalian itu dalam suatu pertambangan itu di mana minatnya. Jadi tetapkan minatnya, terus tetapkan juga judul atau ya topik yang kalian bawa untuk membuat sebuah skripsi. Jadi penyajian karya ilmiah harus memperhatikan pertama itu segi kerapian dan kebersihan ya. Ini kan bisa dikatakan pembaca yang membaca tulisan kita juga dia senang ya. Dia ngeliat tulisan kita rapi, yang namanya paragraf itu kan jangan nanti ada paragraf yang rata kiri, ada yang rata kanan, ada yang rata tengah. Kalau rata tengah semua, rata kiri rata-rata ya. Kalau yang namanya tulisan itu rata kanan kiri ya. Kalau ini rata kiri, ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kanan kiri. Yang namanya tulisan biasanya kita pakai yang ini, yang rata kanan kiri. Kalau judul biasa kita pakai rata tengah. Tata letak layout unsur-unsur dalam format karya ilmiah, misalnya halaman, muka cover, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, dan daftar pustaka dan lain-lain. Ini akan memudahkan pembaca ya, daftar isi ini. Misalnya kita bicara tentang daftar isi ya kan. Jadi kebanyakan memang pembaca itu kalau lihat sebuah buku ya, mereka pasti lihat yang namanya apa ya istilahnya ya, ringkasan ya. Sebelum membaca sebuah buku biasanya pembaca itu membaca ringkasan. Yang kedua itu daftar tabel. Nah, daftar tabel ini kita untuk mengetahui isinya apa saja, garis-garis besar dalam sebuah buku itu, garis-garis besar dalam sebuah penelitian itu apa aja. Dan di dalam buku itu
memunculkan grafik apa aja.